Oke ya, kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Di sini tentang gelombang transmisi ya. Nah, kemarin kita sebentar, aku lihat dulu ya. Kemarin kita bab berapa kemarin? Ini belum ya. Sebentar. Oh iya, belumnya ini ya. Nah, ini. Ya, kita singkat saja ya sampai jam 4 ya, 16.00 kita selesaikan karena aku ada urusan deh. Oke, nggak apa-apa ya, 20 menit aja. Oke, nah di sini kita bahas gelombang transmisi ya. Di sini ada berbagai subbab di sini ya. Ada general considerations itu, lalu ada model elemen di sini ya, lah model elemen, persamaan gelombang transmisi gitu ya, perambatan gelombangnya gimana, the lossless microstrip line, jadi itu ya, itu dan seterusnya. Nah kita bahas apa adanya aja ya. Oke. Nah kalau kita lihat di sini ya, nah kalau kita lihat INMOS Electrical Engineering Curricula ya, dalam kurikulum di teknik elektro gitu ya. Jadi the study of electromagnetics is preceded by one or more course of electrical circuits. Jadi yang mereka pelajari itu melibatkan rangkaian listrik ya, satu atau lebih perkuliahan. Nah tentang mata kuliah elektronika seperti itu, rangkaian listrik. Nah hal ini kalian sudah pelajari juga sebenarnya. Kalau di Bilfat itu kan ada elektronika 1 dan 2 ya. Nah bahkan di kampus-kampus lain ada juga elektronika analog dan digital seperti itu. Nah, kenapa demikian? Ya karena nanti kalau misalkan kita berurusan dalam dengan gelombang, ya gelombang transmisi pasti melibatkan gelombang seperti ini ya. Nah, ini gelombang berjalan seperti itu. Misalnya di sini rangkaiannya rangkaian RC, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat pada buku ini kita gunakan background ini. Kita gunakan background rangkaian listrik, gitu ya, untuk membangun jembatan antara teori rangkaian dan teori elektromagnetik ya. Jadi mereka berperan sebagai penghubung antara elektromagnetika dan sirkuit gitu ya. Nah itu rangkaian, nah teori rangkaian. Nah ini hubungan ini ya disediakan pada transmission lines ya, which is topic of discussion. Nah kalau kita modelkan nanti ini, kita bisa gunakan pengetahuan kita dalam hukum Kirchhoff ya dan arus ya untuk mengembangkan persamaan ya, mencari solusinya seperti itu gitu ya. Nah nanti kalau kita melibatkan gelombang transmisi gitu ya, itu pasti outputnya itu adalah bagaimana kita bisa mentransfer energi nah antara dua titik gitu ya, antara suatu fiber ya, pada misalkan saja pada tubuh kita dan suatu fluida ya, dia ini biasanya ada pada penelitian optik gitu ya, atau zat padat ya, dimana baik tubuh kita itu ya atau fluida atau zat padat itu harus mendukung ya bagaimana perambatannya pada medium itu ya, perambatan gelombang pada medium itu. Nah this why nanti kita chapter ini kita fokus pada suatu garis transmisi yang memandu pada sinyal elektromagnetik gitu ya. Misalnya kalau kita punya di rumah itu ada kabel telepon gitu ya, kabel koaksial ya. Kabel koaksial itu kabel yang di dalamnya itu membungkus sesuatu gitu ya, atau misalkan TV dan seterusnya gitu ya gitu. Nah jadi nanti kita tidak jauh dari rangkaian ya, transmission line di situ. Nah kalau kita lihat di sini rangkaiannya ini, itu kita punya suatu generator ya, generator ini yang dihubungkan pada suatu rangkaian RC. Ya, rangkaian RC itu rangkaian yang terdiri dari R di sini dan C gitu ya. Nah, terdiri dari resistor dan kapasitor di sana. Gitu ya. Nah, di mana ini berperan sebagai penyambung generatornya di situ. Oke.
Nah, di sini perannya peran dari panjang gelombangnya ya di sana ya. Nah, di sini eh, sumbernya adalah untuk tegangannya itu bentuknya bolak-balik ya. Makanya di sini ada cosnya, cos omega t. Cos omega t kalau kalian plot itu kan sumbernya bolak-balik di sana. Nah, di mana omega itu adalah frekuensi sudut ya, 2πf. Seperti itu. Nah, sekarang kita asumsikan ya bahwa arus yang mengalir itu bergerak dengan kecepatan cahaya. Ya, kenapa ya? Karena nanti harapannya teknologi yang kita propose itu gerakannya itu adalah gerakannya mendekati kecepatan cahaya. Ya, selain itu kenapa kok kecepatan cahaya? Ya karena kita berurusan dengan gelombang elektromagnetik. Itu ya. Oh, gitu ya. Nah, maka nanti kita bisa cari ya bagaimana kita menghitung fasenya. Fasenya di sini ya. Fasenya di sini sangat bergantung pada omega, L dan C ya. Kok bisa begitu? Ya karena kalau kita lihat dari equation ini ketemu ya. Nah, di mana ini antara titik A dan A aksen dan B aksen ya. Kalau kita gambarkan di sini ya, A aksen itu adalah tegangan antar titik A dan titik A aksen, dan B aksen itu adalah VB aksen itu adalah tegangan antara titik B dan B aksen. Itu ya. Nah, di sini ada hubungannya. Ya, hubungannya itu seperti ini ya, omega T min L per C itu ya. Sehingga nanti kalau kita plot ini omega T kurang V0 sama dengan 0, maka kita akan dapatkan variabel fasenya V0 sama dengan omega L per C gitu ya. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kalau kita plot misalkan ini, kalau kita masukkan ya tegangan VA aksennya V0 dan VBB aksennya itu adalah ini V0 cos 2πf L per C ya. L itu adalah apa tadi? L itu adalah jarak antara A aksen dan B aksen ya. Nah, itu jaraknya, artinya arusnya itu merambat sejauh berapa, seperti itu ya. Oke, maka kita dapatkan hasilnya itu ternyata 0,99998 V0, artinya mendekati 1 ya, mendekati 1 tapi tidak 1. Di sini ada berapa angka penting nih? Ada angka banyak ya dia. Ingat ya, ini tidak bisa dibulatkan ya, karena angka penting belakangnya itu sangat sentral di sana ya, seperti itu. Oke. Nah, ini nanti masalah ini L ini adalah bisa berhubungan dengan panjang kabel ya, panjang kabel, which is di sana bisa kita set sejauh mungkin ini ya. On the other hand, head the line being 20 km ya. Jadi kalau kita punya kabel telepon ya, pasti kabel telepon kan panjang dong, yang atau kabel internet ya, yang tertanam di dalam bumi itu kan 20 km. Oke. Masuk aja bro. Masuk aja, nggak tak kasih kuliah dulu bentar. Iya. Masuk aja bro. Nah, 20 kilo ya. Nah, ini dan yang namanya nanti frekuensinya itu adalah 1 kHz ya dari sinyal itu. Maka itu kalau misalkan kita gunakan, maka nanti kita dapatkan VBB AC-nya 0,91 V0. Gitu ya. Berarti artinya 9%-nya itu hilang ya. Ini ya, deviasinya 9%. Jadi ada transfer energi yang hilang di sana. Ya, deviasinya 9%. Nah, ini ya. Nah, ini lebih lanjut ini ya. Itu frekuensi dari sinyal ini dengan panjang 5 cm. Itu kalau misalkan kita punya frekuensi 1,5 GHz ya, daripada 1 kHz tadi. Nah, tegangannya itu ternyata mendekati 0. Artinya ya semuanya tersampaikan. Itu ya, semua sinyalnya tersampaikan. Maka nanti pasangan dari kawatnya ini mempunyai tegangan V0 ya, dan seperti itu. Nah, di sini kita nanti bisa hubungkan bagaimana hubungannya dengan panjang gelombang ya. Nah, panjang gelombangnya ini lambda. Di sini UP ini adalah kecepatan fase ya, which is di sana tuh nilainya sama dengan kecepatan cahaya. Berarti kalau kita masukkan UP kan sama C sama dengan lambda kali F. Nah, kemudian kita bisa kaitkan sama perumusan fasenya di sini V0 di situ, masukkan ke sini. Kemudian kita bisa dapatkan nanti ini nilainya seperti ini ya. Omeganya kan 2πf L per C itu ya. Nah, ini 2πl per lambda gitu, seperti itu deh, dan seterusnya. Oke ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, maka adanya deviasi tadi ya sangat memungkinkan ada yang namanya power loss ya, ada daya yang hilang ya. Dan sifat dispersinya ini, efektif dispersinya nanti perlu kita pertimbangkan lebih lanjut. Jadi PR-nya itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan gelombang transmisi
yang menghasilkan power loss yang serendah mungkin, seperti itu deh, gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang namanya sinyal ya, sinyal itu yang kalau kita misalkan pelajari itu nanti bentuknya itu bermacam-macam ya, ada sinyal kotak gitu ya. Nah, itu. Kalau kalian praktikum nanti itu ada sinyal yang bentuknya lain-lain deh, gitu ya. Nah, sekarang gimana kita mendesain gelombang garis transmisinya, gitu ya. Nah, ada banyak cara ya kalau kita lihat ya. Nah, ini mungkin bisa kalian buat skripsi ya, mungkin ya. Nah, ini misalnya ini koaksial line ya, kabel koaksial. Jadi ada di luarnya itu kabel, di dalamnya dibungkus lagi. Nah, yang warna kuning ini itu adalah logam ya, metal itu ya. Nah, yang di dalamnya ini adalah suatu lapisan yang lain. Nah, masing-masing punya jari-jari. Atau bisa juga didesain menggunakan kita kasih ruang dielektrik ya. Nah, dua-duanya dielektrik nih. Tapi bedanya ini ada dua lapisan. Ya, tentu saja kalau kita bahas mana yang lebih untung ya. Yang lebih untung jelas yang ini ya, karena kalau yang ini kan secara biaya tentu saja menjadi lebih mahal, ya tidak murah. Tapi dari segi daya yang tersampaikan harusnya lebih banyak ya, karena ada dua di sana. Itu ya. Tapi nanti kalau kita mendesain tidak hanya bentuknya bulat ya, ada yang bentuknya flat ya. Nah, itu bentuknya seperti ini, itu ada juga gitu ya. Ada juga yang dikombinasikan dengan konduktor, logam gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau misalkan kita mengirimkan, jadi yang namanya kabel tuh deh, kalau kalian tahu kabel internet ya atau kabel telepon itu kan mengirimkan sebuah sinyal. Jadi mengirimkan sebuah sinyal itu ada modenya, ada ragamnya, modes-nya ini. Ada yang kita sebut dengan TEM. Ya, TEM itu transfer elektromagnetik. Itu ya. Itu. Seperti itu. Ya. TEM itu nanti ada yang higher order transmission lines ya, dan yang lain. Nah, ini ya. Jadi nanti itu koaksial lainnya itu ya secara umum berperan pada sirkuitnya, sehingga di awal tadi dikatakan bahwa pembelajaran ini kan menghubungkan antara sirkuit teori dan elektromagnetik teori di sana ya. Nah, di sini garis kalau kita lihat ini ya, bulatan ini penampang lintangnya ini kita tampakkan pada tampak depan itu jadinya seperti ini gitu ya. Dimana nanti ini ada dua medan di sana. Ada medan magnet yang warna hijau muter ini ya, dan ada medan listrik ya yang merah ini yang bentuknya itu nyebar ya, seperti itu. Ya. Nah, situ. Itu ya. Oke, nah ini ada modelnya ya, model elemennya itu bagaimana? Nah, itu ya. Nah, secara umum nanti bisa kita kaitkan sama banyak variabel, ada 4 variabel di sini, ada 4 parameter. Yang pertama bergantung dengan resistansinya, hambatannya, R aksen. Ada juga L aksen, induktansi, ada juga konduktivitasnya, gitu ya. Resistansi, induktansi, konduktivitas, G aksen, gitu ya. Konduktivitas tuh hubungannya ada hubungannya dengan resistivitas ya. Ada juga kapasitansi ini ya, antara dua konduktor. Itu ada 4 variabelnya. Ya, variabel yang kita tanam dalam rangkaiannya itu ada R, ada L, ada C ya. Nah, itu. Kalau konduktivitas itu adalah sifat yang kita tentukan dengan menghubungkan dengan resistansinya, seperti itu deh. Itu ya. Nah, ini ya secara umumnya rangkaiannya ya. Tentu saja rangkaiannya ini kalau kita lihat itu memang rumit ya. Tapi memang gitu, kalau misalkan kita dari sisi teknis ya, ini memang apa adanya seperti itu. Tapi berhubung kita jurusan fisika ya, kita harus kita harus menghitung ini ya, seperti itu, harus bisa mendesainnya. Nah, di sini kalau kalian lihat deh, di sini ada G, ya G itu tadi apa? Konduktivitas. Ya, kita setting ini paralel ya. Ada R resistivitas, ada L induktansi ya. Ya, dan ada C kapasitansi. Dan tentu saja ini berbeda ya rangkaian yang dibandingkan yang kita pelajari dengan SMA ya. Ini bentuknya paralel, sedangkan yang kita pelajari di SMA itu seri. Seperti itu. Itu ya. Nah, ini. Oke ya. Jadi kalau kalian ini kaitkan koaksial line tadi dengan gambarnya itu ya. Itu ada diameternya, ada D-nya ini ya, misalkan two wire line. Ini ya, ada D diameter
antara kawat, dan D itu spacingnya. Nah kalau kita kembalikan ya ke gambar tadi itu, ini, nah ini ya ada D. D itu spacing antara dua kawat ini. Ya, yang D ini adalah diameter dari setiap kabelnya itu ya. Ini kabel ya. Nah itu. Dan seterusnya D. Ya. Oke. Itu ya. Nah, yang namanya parameter tadi itu adalah parameter yang sifatnya konstitutif. Ya, konstitutif itu saling berhubungan, saling terakut satu sama lain. Misalkan kalau kita dalam konteks magnet itu ada permeabilitas mu, itu ya, dan elektrik konduktivitas, ya, elektrikal. Jadi mu itu punya magnet, ya, permeabilitas. Ya, kenapa kita punya permeabilitas? Karena ada medan magnetnya. Dan ada sigma. Sigma itu adalah konduktivitas, milik listriknya. Hati-hati ya, jangan tertukar. Permeabilitas milik magnet, konduktivitas milik listrik. Dan kita juga bisa buat ini, kalau misalnya kita bahas listrik, ada juga permitivitas epsilon, ya, ada juga permeabilitas magnet, dia ada sigma. Apa bedanya sama ini? Kalau di sini itu bedanya adalah electrical conductivity. Nah ini ya. Nah kalau ini sudah melibatkan material yang sifatnya insulation ya, itu. Nah seperti itu. Oke ya. Bedakan variabelnya ya. Epsilon itu punya permeabilitasnya, gitu. Dan seterusnya ya, ya. Nanti kalian bisa pelajari ya. Kalian tolong baca nih ya, baca mandiri lah ya. Maaf aku nggak bisa lanjutkan ya. Kalian pelajari sendiri, nanti pelajari baca aja sendiri ya. Terus masalah UTS ini gak usah khawatir ya. Ini nggak mau aku buat UTS gitu ya. Nanti aku buat tugas yang mudah saja lah. Itu ya. Ini, nah ini. Mana aplikasinya ya, kita belum sempat pakai aplikasi. Kalian baca ya, mana ini tuh. Nah baca sampai aplikasinya, ini cukup panjang nih. Nah ini tuh ya. Tuh ya, dan seterusnya ya, sampai aplikasinya deh, sampai TM gitu ya. Mana tadi, bukan ini agak panjang nih. Nah ini nih. Nah ini nih, sampai sini ya. Ya gitu. Seperti itu deh. Ya, itu ya. Nanti ini tak buatin video lagi ya, video pembelajaran ya. Nanti yang ini, karena mau itu kan sebenarnya mau kuliah lagi deh, mau tak kasih kuliah lagi. Cuma kalau kalian nanti tak ajak kuliah nanti kan susah ya, susah dalam artian cari waktunya. Jadi aku buatin video aja, nanti kalian tonton ya, pelajari ya. Nah ini nanti tak buat tugas ya, nanti tugasnya teknisnya bagaimana nanti tak beritahu ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah ya, Ira ya? Tidak ada, Pak. April ya, kalian sudah semangat buat tidur nih kayaknya. Ya udah. Oke, aku tak pamit dulu ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Tak absenkan dulu. Oke.